Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat. Ya, nikmat sehat. Ini selalu diulang-ulang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda apa? Ightanim khamsan qabla khamsin. Ya, manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Ya, di antaranya adalah wasihhataka qabla saqamika. Ya, manfaatkanlah waktu sehatmu ya sebelum datang waktu sakit gitu kan ya. Kemudian di antara yang lain di hadis ini wa faraghaka qabla syughlika. Nah, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Nah, ini kalau di Indonesia kan hari libur Sabtu dan Ahad. Ya, jadi sebelum kita mulai aktivitas di hari Senin, ya kan, kita mulai dulu nih malam Seninnya dengan belajar. Ya, seperti itu. Kalau di Saudi liburnya Kamis sama Jumat, berarti Jumatnya dimulai dengan baiknya dengan belajar dulu agar lebih termotivasi biar semangat gitu ya. Karena dengan belajar itu kita menguras tenaga semuanya, ya kan, sehingga kita bisa masuk hari esok dengan siap, dengan penuh kesiapan. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Rasulullah SAW, ya, selaku pemimpin kaum muslimin, ya, yang mana banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan mempelajari ilmu. Ya, di antaranya adalah orang yang mempelajari ilmu seperti apa? Seperti Badar, bulan purnama, ya kan? Di tengah banyaknya bintang, jadi terlihat indah seperti itu. Di antaranya lagi bahwasanya orang yang mempelajari ilmu agama akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah. Nah, kita sudah mengetahui, tinggal kita prakteknya saja. Nah, di antara ilmu agama adalah bahasa Arab, gitu. Pernah dijelaskan oleh Ustaz kita, Ustaz Purnaidi hafizahullah ta'ala, ya, dalam memahami ilmu tafsir butuh dengan kuncinya yaitu bahasa Arab, ya kan? Walaupun ya memahami arti dari tafsir itu yang pertama perlu dalil dari Al-Quran, kemudian dalil dari hadis, kemudian dari aqwal sahabat, kemudian bahasa Arab. Walaupun posisinya keempat, tapi dia ilmu asas, ilmu fondasi utama dia, seperti itu. Jadi ya minimalnya kita bisa sedikit-sedikit, ya minimalnya kita bisa tahu dasar-dasarnya dulu. Ya, semoga dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala menilai belajar kita ini dinilai dengan ibadah seperti itu ya. Seperti biasa saya bawakan sebuah kisah ya, kisah ulama yang mereka ini ingin mendapatkan keutamaan yang besar dalam menuntut ilmu, ya kan? Kita sudah ketahui tadi bahwasanya orang yang mempelajari ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, ternyata banyak ulama atau amirul mukminin. Apa artinya amirul mukminin? Pemimpin kaum mukminin yang ingin juga seperti mereka. Tapi menurut mereka ini belum kesampaian bagi saya. Ya, saya belum sampai sepertinya derajat seperti mereka. Seperti orang yang belajar ilmu, kemudian orang yang mengajarkan ilmu, saya belum sampai sepertinya. Di antara ulama atau di antara para pemimpin, ya, yang ingin sekali untuk mereka itu menjadi seperti penuntut ilmu dan ahli ilmu, yaitu di antaranya adalah faqad ishtaha dzalikal wasfa al-manif aidan hafidhu Abi Ja'far al-Mansur min ba'dihi, yaitu cucu dari Abi Ja'far al-Mansur
yang bernama Abdullah ibn Harun. Abdullah bin Harun Ar-Rasyid, ya, Abdullah bin Harun Ar-Rasyid, ya. Beliau merupakan pemimpin yang ketujuh, ya, pemimpin yang ketujuh pada masa khilafah Abbasiyah. Wa ahadu a'azim mulukid dunya, dan pemimpin kaum muslimin ini Abdullah bin Harun Ar-Rasyid salah satu raja di dunia ini, ya, yang kita tahu tentang ilmunya. Kemudian dengan kegigihannya beliau terkenal juga dengan sa'atimul mamlakatihi, ya, luasnya perbendaharaannya, ya. Di tangan beliau mampu mengajak, ya kan, peperangan orang-orang kafir sampai masuk ke agama Islam, diambil semua. Ya, ini kan termasuk bentuk seperti para sahabat, ya kan. Para sahabat dulu berperang jauh keluar Saudi mengajarkan agama Islam. Nah, beliau ini juga sama seperti itu. Ya. Diceritakan bahwasanya Ibrahim bin Sa'id Al-Jauhari, siapa tadi? Ibrahim bin Sa'id Al-Jauhari, beliau berkata, ya, lamma fatahal Ma'munu Misra, ketika Khalifah Ma'mun berhasil menaklukkan negeri Mesir, qama ilaihi farajun an-Nubi al-Aswad Abu Harmalah, ya. Kemudian berdiri, siapa yang berdiri? Berdiri Faraj an-Nubi al-Aswad namanya, ya, dijuluki dengan al-Aswad, namanya Faraj an-Nubi, berkata kepada pemimpin ini, wahai Amirul Mukminin, alhamdulillahilladzi kafaka amra aduwika, segala puji hanya untuk Allah yang mana dengan wasilah engkau, ya, engkau bisa mengalahkan musuh-musuhmu, ya kan. Wa adana laka al-Iraqaini wal Haramaini wasyamat wal Jazirata wa Misr was-Sughur wal Awasim wa antal alimu billah wa banu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa adana lakal Iraqaini wal Haramaini. Si An-Nubi ini menyebutkan tentang kesuksesannya si pemimpin ini untuk berhasil, karena telah berhasil menggabungkan negara-negara, ya kan, ya, sampai dijuluki wa antal alimu billah, engkaulah yang paling mengetahui tentang Allah, gitu. Wa banu ammi Rasulillah, engkaulah cucu, ya, dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abbas, karena Abbasiyin kan, pemimpin Abbasiyin. Faqala lahu, maka pemimpin yang sangat tawadu ini mengatakan, wailak ya Faraj, au qala waihak, apa artinya? Celaka atas apa yang telah engkau ucapkan, wahai Faraj An-Nubi, kepadaku. Kenapa? Karena pemimpin ini mengatakan, qad baqiyat li khallatun, ada satu keinginan yang belum aku tercapai. Qala wa ma hiya ya Amirul Mukminin, apa yang engkau ingin capai tersebut? Keinginan apa atau kebutuhan apa yang engkau inginkan? Qala julusi fi askar, aku duduk fi askar, di suatu tempat yang tinggi, ya. Kemudian apa? Yajtami'u haulahu ashabul hadis wa talabatus sunanin nabawiyah wa talabatus sunnatin nabawiyah. Aku ingin duduk di suatu tempat yang tinggi, kemudian di sekelilingku ada ahli hadis, orang yang mencari ilmu hadis, kemudian para penuntut ilmu hadis yang lain. Aku ingin seperti itu. Jadi berarti dia kedudukannya seperti apa? Orang yang mengajarkan, betul? Dia duduk di tempat yang tinggi, kemudian dikelilingi sama ahli hadis. Kemudian wa mustamlin tahti, para penuntut ilmu ini duduk di sampingku. Yaqul, kemudian aku ingin sekali dari penuntut ilmu ini mengatakan,
Man zakarta radhiyallahu anka. Siapa yang ingin engkau hadirkan atau siapa yang engkau ingat. Atau kita bisa sebut lagi apa yang ingin engkau ungkapkan. Ya. Kemudian aku mengatakan ketika ada yang meminta seperti itu, aku mengatakan haddatsana fulan, telah menyampaikan kepadaku fulan. Qala haddatsana al-Hammad, Hammad bin Salamah bin Dinar wa Hammad bin Zaid bin Dirham. Qala haddatsana Sabit al-Bunani an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ala banataini aw salasan aw ukhtaini aw salasan hatta yamutna aw yamuta anhunna kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain wa asyara bil musabbahati wal wusta. Ya, maksudnya adalah beliau membawakan hadis ketika dia meminta apa yang ingin kau sebutkan, apa yang ingin kau hadirkan di tengah-tengah kami. Kemudian khalifah ini ingin sekali menyampaikan sebuah hadis. Hadisnya ini barang siapa, ya, kita cek syarahnya. Ini sangat ajib syarahnya. Ya, barang siapa yang berinfak, ya, atau mengajarkan dua orang putri yang ia miliki, atau dia memiliki 3 putri, ya, atau dia memiliki saudari-saudari, sampai hatta yabinna au yamutna, sampai, ya, aku ingin sekali barang siapa yang mengajarkan atau berinfak untuk kedua putrinya, atau ketiga putrinya, atau kedua saudaranya, atau bahkan lebih, sampai si anak ini besar, ya kan? Kemudian setelah besar apa? Yanfasilna anhu bitazwij au maut. Sampai kedua putri ini besar, kemudian dia menikah, kemudian dia meninggal dunia. Maka barang siapa yang benar-benar menjaga kedua putrinya ini sampai besar, sampai meninggal dunia di atas agama, ya, kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain. Aku ingin, ya, aku berharap, kata Rasulullah SAW, aku dengan dia bergandengan di hari kiamat di surga. Nah, seperti itu. Jadi inti dari kisah ini, ya, betapa besarnya seorang bapak yang memiliki putri-putri, ya kan, atau memiliki saudari-saudari, kemudian diajarkan ilmu agama, kemudian dijaga amanah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia besar, bahkan sampai dia meninggal dunia, ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, saya, kata Rasulullah SAW, saya dan dia seperti ini. Maksudnya dekat di surga. Nah, itu cita-cita yang diinginkan oleh siapa? Amirul Mukminin ini. Walaupun dia sangat berjasa, ya kan, telah meluaskan Islam, tapi keinginan ini belum tercapai. Ya, dia ingin seperti orang-orang yang mengajarkan itu, mengajarkan agama kepada orang lain, seperti itu. Jadi betapa besarnya semangat pemimpin ini setelah dia berjuang menyebarkan Islam, dia juga berjuang untuk ingin sekali menjadi ahli ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Ya, seperti ini kisah yang saya bawakan dan saya pahami dari ini, konteks ini. Ya, ada kisah lagi tentang beliau sendiri, ya, tentang khalifah ini, pemimpin ini, yang mana ketika beliau menimba ilmu hadis, ya, kemudian ulama hadis salah satunya adalah Abdullah bin Idris menyebutkan 100 hadis. Fahaddatsahuma bimi'ati hadis. Ya, ulama hadis ini menjelaskan kepada khalifah ini 100 hadis. Kemudian khalifah ini mengatakan, "Ya am, wahai paman, ata'zanuli an u'ida man min hifzi." Ya, apakah engkau mengizinkan aku untuk menyebutkan hadis yang telah engkau sebutkan tadi? Ya. Kemudian faqala if'al, silahkan. Ya. Fa'adaha. Kemudian khalifah ini dengan kekuatan hafalannya mengulangi seluruh hadis tersebut dari 1 sampai 100. Fa'ajiba min hifzihi. Maka ulama hadis ini terheran-heran dengan kuatnya hafalan pemimpin
pemimpin ini. Ya, Masya Allah. Kemudian tsumma shara ila Isa bin Yunus. Kemudian dengan semangatnya beliau datang lagi, pergi ke siapa? Ke Isa bin Yunus, ulama hadis yang kedua. Fahaddatsahuma, kemudian memberikan riwayat hadis lagi. Fa amara al-ma'mun lahu bi 10,000 dirham. Kemudian karena khalifah ini ingin ingin memberikan hadiah kepada orang yang ahli hadis, ingin menyiapkan 10.000 dirham. Ya. Kemudian dengan ajibnya para ahli hadis ini menolak. Fa'aba an yaqbalaha, dia menolak. Kemudian membawakan perkataan wala syurbata ma'in ala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada satu teguk air pun bagi orang yang menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanda apa? Pertanda bahwasanya seorang guru itu memang harus ikhlas. Ya, pengen disiapkan dunia, ya, tapi nolak, ya. Nggak ada satu air pun untuk ahli yang menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari situ pemimpin ini ingin sekali benar-benar menjadi seorang ahli ilmu. Ya, barakallahu fikum. Ini kisah yang bisa kita petik kali ini. Ya, semoga kita terus semangat. Ya, beliau saja bersemangat. Ya, bahkan sampai hafal dari 100 hadis diulang dari awal. Maka kalau kita masih belum sampai dengan derajat itu, minimal kesungguhan kita bisa dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bagaimana kabarnya semuanya, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, kita insya Allah lanjut lagi pelajaran kita hari ini. Rasulullah sudah sampai murojaah bab apa? Di rumah sempat murojaah tidak? Tidak. Tidak sempat. Berapa ya? Sama istri. Iya, baik. Saya punya tanggung jawab, Ustaz, gitu ya, mendidik anak, ya kan, cari nafkah gitu ya. Ya, semoga cita-citanya khalifah tadi bisa buat jadi kita juga motivasi kan. Yang punya anak, ya kita didik. Belum punya anak perempuan, kita punya anak lanang, laki-laki, ya gitu dia juga, ya kan? Ya itulah keindahannya orang tua. Jadi pahalanya besar. Makanya jangan sampai terlewatkanlah surat Al-Fatihah kita untuk mengajarkan anak kita surat Al-Fatihah minimal. Karena di dalam sholat diulang-ulang terus gitu. Nah, kembali ke pelajaran 10 ya. Pelajaran 10 kemarin kita mau pelajari tentang apa? Domair ya, domair atau domir, kata ganti. Sebelum kita masuk silakan Pak, kalau haus bisa diminum dulu biar nggak ngantuk Pak. Saya juga mau minum soda. Kita buka masker Pak, pengap soalnya. Ya, kemarin pernah saya ngisi khutbah di mana gitu, putus suaranya lagi baca doa gitu, putus. Jadi apa namanya, ada gitu ya, ada napas perlu diatur. Nah, tentang domir terbagi menjadi 3. Kita murojaah. Apa yang pertama Pak Hasan? Domir terbagi menjadi 3. Pertama Mutakalim cukup. Mutakalim berarti di dalamnya apa saja, ada 2 Pak Muslim, ana dan nahnu. Masya Allah. Kemudian Abu Falah. Yang kedua di antara jenis domir apa? Mukhatab. Berarti mukhatab itu terbagi menjadi 2 ya Pak? Betul ya Pak? Terbagi menjadi 2 mukhatab, muzakkar sama muannas. Yang masuk kategori muzakkar siapa saja Pak Firman? Anta, antuma, antum. Mumtaz. Yang masuk kategori perempuan Pak Parno siapa saja? Perempuan. Dari yang mukhatab tadi. Tadi kan disebutin Pak Firman anta, berarti anti. Terus anti, antuma, terus antuna. Sahih. Anti, antuma, antuna.
berarti kategori yang muannas ya. Kemudian yang ketiga siapa Pak Agus? Kategori jenis domir goib. Berarti kalau goib orangnya kelihatan atau tidak? Tidak ya. Nah ini juga terbagi dua. Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Pak Sugeng mau murojaah yang muzakkar siapa aja? Huwa huma Mumtaz. Kemudian yang muannas hiya huma hunna. Mumtaz ya. Kemudian kalau kemarin ada yang menyimak videonya, kan kita sempat buat kalimat, ya kan? Contohnya misalkan rumah saya, berarti menjadi baiti. Baiti ini kalau kita jabarkan tergabung dari dua, dari baitun plus ana, ya kan? Ana ini ketika kondisinya dia jadi mudhof ilaih, maka dia diubah menjadi ya kan? Kalau baiti, kalimat baiti rumahku, baitinya, ya-nya nggak dimasukin dulu, baitinya sebagai mudhof, ya-nya domir sebagai mudhof ilaih. Contoh lain, rumah kamu laki-laki, baituka, baitunya sebagai mudhof, ka-nya domirnya sebagai mudhofun ilaih. Jadi kita menggunakan ya, menggunakan ka, kemudian huma, kuma, kum ketika kita gunakan dia sebagai posisi mudhof ilaih. Ya. Kemarin kita sudah belajar kan, mudhof ilaih kan menggabungkan dua isim seperti itu, isim domir. Ya. Nah, kalau ada kalimat pulpen kamu perempuan, pulpen apa bahasa Arabnya? Kolamun. Kemudian kamu perempuan anti. Nah kita ubah, kita gabung keduanya menjadi kolamu ki. Betul. Mumtaz. Kolamu ki. Pulpen kamu. Kamunya di sini perempuan. Sikinya domir kafnya ini, ya kita sebut domir kafnya ini namanya mudhof ilaih. Kemudian kolamunya sebagai mudhof dan mudhof ilaih. Selalu bersama. Ya. Paham sampai sini insyaallah? Insyaallah. Nah, di murojaah yang kedua, di bab ke-10, pembahasan yang kedua adalah indi dan li. Indi dan li, apa perbedaannya indi sama li? Ada yang masih ingat? Kepemilikan yang tidak berapa. Mumtaz. Kalau li? Untuk menentukan kepemilikan yang berapa. Nah, sudah ketahuan perbedaannya apa. Kalau indi saya punya, tapi digunakan untuk benda yang tidak berakal. Kalau li untuk yang berakal. Mudah ya insyaallah. Contoh, saya punya kemeja. Berarti indi komisun. Mumtaz. Seperti itu. Kemudian saya punya anak. Berarti apa? Li ibnun atau gulamun boleh. Ya, saya punya anak laki-laki, berarti li ibnun. Saya punya anak perempuan, li bintun. Ya, atau li ibnatun boleh. Ya. Saya punya saudara, berarti pakainya indi apa li? Li. Saya punya kucing. Berarti pakainya li apa indi? Andi. Kucing berakal enggak? Enggak, berarti apa? Indi gitu nih. Iya, indi kitun. Saya punya mobil. Pakainya li apa indi? Andi. Indi saya. Ya. Saya punya kakek. Berarti li apa indi? Li. Ya, biasanya kalau anak kecil kan yang terakhir ya. Li apa indi? Indi. Gitu. Saya otak-atik. Ya, betul ya?
Ya, ganteng apa jelek? Kalau kita nanya mana kecil, jelek. Jelek apa ganteng? Ganteng kan gitu. Ya berarti nggak terkecoh, alhamdulillah. Saya punya kipas angin. Berarti Indi apa li? Ande. Hah? Angin. Indi ya, alhamdulillah. Hampir berselisih para ulama di sini. Ya, baik. Itu pelajaran yang kedua. Ya. Boleh kita siapkan contoh? Boleh ya? Siapa yang mau ngasih contoh? Terserah. Mau pakai sekarang Indi dulu ya. Saya punya, nanti kamu punya atau kalian punya. Gitu ya. Berarti tinggal diganti. Indi, Indaka, Indakuma, Indahuma, boleh. Contohnya gimana? Saya contohkan. Dia berdua. Berarti apa dia berdua? Huma, dia, ya, atau mereka berdua. Ya, mereka berdua memiliki sepeda. Berarti indahuma darrojata. Ya, darrojata. Jatani. Ya. Ya kan? Mereka berdua punya sepeda. Sepedanya ada berapa? Dua. Ya. Kemudian mereka memiliki papan tulis. Berarti apa? Mereka. Kalau mereka berarti apa? Mereka. Nggak saya sebut berdua. Paham? Berarti mereka memiliki papan tulis. Berarti menjadi gimana kalimatnya? Indahum saburot jamaknya. Paham? Saburotun. Ya, saburotun. Ya. Jadi kan saya pernah bilang kalau muannasnya itu, kalau muannas, bendanya muannas kan kelihatan dia pakai tamar butoh. Nah, ketika kita jamak berarti tamar butoh kan bulat. Ya, kita ganti bentuknya dengan alif dan kemudian dengan tambah tak maftuhah. Jadi tak begini, tak biasa. Nah, sapurotun diganti menjadi saburot. Tuh, seperti itu. Nah, yang kita gunakan sekarang yang indi dulu sama indaka. Ya. Indaka, indaki boleh. Biar nggak pusing merubahnya. Ya kan? Contoh berarti kamu laki-laki memiliki rumah. Berarti indaka baitun. Gitu. Boleh ya? Paham? Nah, siapa yang mau buat contohnya? Silahkan, bebas. Siapa yang mau mulai duluan? Kamu laki-laki mempunyai dua kemeja. Kamu laki-laki Memiliki dua kemeja. Kamu boleh, nggak apa-apa. eh, Berarti kamu laki-laki berarti apa? Memiliki. Kamu laki-laki memiliki berarti menjadi indaka. Kemudian dua kemeja menjadi bukan sah berarti komisoni. mumtaz. Ya, bagus. Diulangi kalimatnya. Indaka komisoni. Mumtaz. Indaka komisoni. Boleh. Ya kan sempurna kalimatnya. Kamu memiliki dua kemeja. Saya tulis ya Pak di sini. Ya. Saya tulis di papan tulis. Indaka komisoni. Aduh. Habis. Mumtaz nih. Indaka komisoni. Mumtaz. Boleh. Kemudian misalkan dari Pak Muslim Abu Syafiq diubah misalkan. Kamu punya kemeja. Berarti kemejanya ada berapa? Lebih dari dua. Tinggal kita ganti komisonnya, berarti apa jamaknya komis? Kumson.
Kumsono. Nggak usah indah Pak. Indaka tetap. Indaka. Banyak komis. Iya. Ya, indaka kumso. Jadi jangan terkecoh dengan kalimat setelahnya. Ya. Paham? Ya. Kamu punya 2 kemeja, kamu punya kemeja berarti banyak. 1 boleh nggak? Boleh. Kalau memang punya 1 berarti indaka komisun. Nah, gitu. Indaka komisun. Ini 1, ini 2, ini 3 lebih. Ya, nah ini tuntas. Barakallahu fiik Pak Muslim. Sudah selamat. Ya, sudah aman. Yang belum, ayo berlomba-lomba. Siapa yang mau berikutnya? Mereka Hah? punya sepeda. Nanti Innahum darajatun. tuntas. Indahum Daro darajatun. darajat. Boleh. Berarti mereka punya sepeda. Jadi masing-masing mereka punya Sepeda banyak. sepeda banyak. Ya nggak apa-apa. Ya. Banyak tafsiran. Nah, siapa lagi? Barakallahu fiik. Pak Parman sudah selamat. Yang lain, Abu Falah. Indaka Hah? sa'atun. Boleh. Indaka sa'atun. Boleh. Ya. Kamu punya jam. Berarti kalau 2 jam menjadi apa Abu Falah? Indaka komisatani. Ini yang jam. Sa'atan. Mumtaz. Sa Atan. ada ini. Kemudian kalau dia punya jamnya banyak, indaka saat ya, jamak ya, saatun tak ya, saatun 1, saatani 2. Dari mana bisa 2? Alif dan nun. Alif dan nun ya. Karena kalau 2 udah pusing ya. Kemudian saat, jam. Ya, jamnya banyak. Alif sama tak. Hah? Tak apa tadi itu? Alif sama ta maftuhan. Kalau tak nisnya apa? Tak tanis nanti di fi'il. Di kata kerja. Ya. Misalkan kataba itu dia masih menulis dia, tapi dia ini laki-laki. Kemudian perempuan katabat. Kita tahu ciri-cirinya apa namanya? Dia itu fi'il dari mana? Dari nanti ya kita belajar. Ini apa penghapusannya? Iya, Penghapusnya itu yang bermasalah. Yang Ada tadi 2 berarti yang 1 yang tadi coba sama. sama juga. Sama juga. Iya. Pakai tisu kali ya? Tisu aja. Pak Kaneko tadi. Kanebo di mana Kanebo? Boleh. Ya, itu tentang indi. Nah, ini belum ada yang percobaan li ini. Ya, agak susah ya, Pak. Nah, yang pakai li. Ayo. Kamu punya siapa? Punya istri misalkan, punya anak laki-laki. Sini coba. Ya, siapa ya? Li umun wa abun. Boleh. Li umun wa abun. Saya punya ibu dan bapak, atau dengan istilah lain bapak dan ibu bisa diganti dengan li abawani atau li walidani. Walid orang tua, ya kan? Kalau 2 berarti walidani, bapak dan ibu. Kalau walid saja berarti bapak. Walid bapak sebenarnya, ya kan? Kenapa saya bilang bapak? Karena waladun
anak. Walidun berarti bapak. Kalau ada kalimat walidani berarti bapak dan ibu. Kalau saya belum punya istri gimana tuh, Pak? Ya, nanti jawabannya, Pak. Saya belum punya istri, nanti jawabannya. Iya. Tinggal kapan? Iya. Biasanya hari Ahad. Berarti kalau saya tidak punya istri bahasa Arabnya apa? Kita pernah belajar. Apa? Kalau peniadaan ada ma pertanyaan, ada huruf peniadaan juga. Berarti apa? Ma li zaujatun. Perlu saya tulis, Pak? Tinggal kita kasih ma aja. Ma indaka komisun. Kamu tidak punya kemeja. Ma indaka komisoni. Kamu tidak memiliki 2 kemeja. Ma indaka kumsonu. Kamu tidak mempunyai kemeja. Berarti kalau saya nggak punya istri, berarti jawabannya bikin sendiri ya. Berarti apa gitu ya? Tinggal kasih ma aja. Tinggal kasih ma, kemudian zaujahnya kita lihat ini berakal apa enggak. Kalau dia nggak berakal berarti makanya apa? Ini. Ya, tentu berakal kategorinya. Berarti mali zau. Jadi belum sama tidak itu sama ya bahasa Arab ya? Apa? Belum sama tidak. Belum sama tidak. Ya beda bahasa Arabnya. Kita jawab beda, ada huruf-huruf sendiri. Ya kan? Ya, ada huruf-huruf sendiri untuk peniadaan. Jadi peniadaannya ini bukan berarti selamanya. Ya kan? Saya nggak punya kemeja, bukan berarti selamanya nggak punya kemeja. Bisa jadi setelahnya dia udah punya. Seperti itu. Bukan litakbid, bukan untuk selama-lamanya. Saya pernah tulis kan yang kata perbedaan sama lam sama lan. Lam belum, ya kan? Atau lan tidak selamanya. Ya, lam sama nun. Ya, kalau lam sama mim berarti ya belum saja, belum saatnya atau belum terjadi. Kalau lan udah nggak selama-lamanya dia nggak bisa, ya kan? Nah, Kalau lan tadi apa? lam sama nun berarti tidak untuk lamanya. Nah, fa'in lam taf'alu walam taf'alu, ya. Wa'in lam taf'alu walam taf'alu. Jadi kalian belum mengerjakan. Belum berarti bukan berarti selama-lamanya nggak akan mengerjakan, belum. Bisa jadi belum karena lain hal gitu. Tapi kalau pakai lam sama nun digabung itu sama sekali tidak. Ini intermezzo saja. Nah, kemudian pelajaran yang berikutnya, murojaah yang berikutnya tentang ma'ah. Nah, ini ma'ah sudah pernah kita. Ya, apa artinya ma'ah? Bersama. Ya. Cuma dengar itu ini. Ya kan? Pernah kita ya. Jadi bersama. Misalkan saya bersamamu. Berarti ana ma'a apa? Ma'aka apa ma'a anta? Ma'aka. Ya. Kemudian saya bersamamu kita pergi. Ana ma'aka nazhabu misalkan. Saya bersamamu atau kita kan gitu. Karena ma'aki pergi apa pergi? Nazhab berarti kita. Berarti kan udah berdua ya. Nah, banyak contohnya seperti yang pernah kita buat pakai alazi itu kan. Ya kan? Guru yang al-mudarrisul lazi ma'aka bersamamu berarti. Apa? Misalkan mahirun pintar atau nasyitun rajin. Ya. Jadi kita tambahkan ma'aka, ma'aki, ma'akuma, boleh, ma'ahum. Boleh bersama mereka. Ya, tinggal nanti kita buat kalimatnya aja. Contoh kalau di buku sini kharaja Hamidun ma'a Khalid. Ya. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Harokatnya kasrah. Ya. Khalidin. Jadi telah keluar Hamid bersama Khalid.
Gitu. Ada contoh lain di buku? Zahabat tabib Hah? ma'al muhandisi. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Berarti zahabat tabibu apa artinya? Telah pergi dokter bersama dengan Sama insinyur. Iya. Mudah ya kalau bikin kalimatnya ya. Kita gunakan zahaba sama khoroja dulu deh. Berarti gimana kalau pakai zahaba? Zahaba Ahmadu ma'a Zaidin misalkan. Telah pergi Ahmad dan atau bersama dengan si Zaid. Ya kan? Bisa. Kalau nama orang ini ya harus apa ya? Asrotain. Asrotain ya. Iya, karena apa namanya? Udah ma'ruf. Ya, boleh dipakai kasrotain. Kemudian kalau dia ada alif lamnya, nggak usah pakai kasrotain atau dhammatain. Karena alif lam sama tanwin tidak bisa bersatu. Nah, dan nama perempuan, ya kan? Kalau perempuan, nah ini masuk yang tadi pertanyaan dari Pak Parno. Telah pergi Fatimah bersama dengan Aisyah. Berarti gimana? Waraja Fatimah. Telah pergi ada dia. Sahabat. Keluar aja misalnya keluar. Waraja Fatimah. Kharajat Fatimatu ma'a Aisyata. Iya. Paham? Ini kalau perempuan. Kalau laki-laki kharaja Khalidun ma'a Zaidin. Mana yang membedakan? Kalau yang pertama kharajat jelas beda nih. Fiilnya harus ada tambahan tak apa namanya? Tak nis. Kalau seperti itu. Tak atta nis. Tak yang menunjukkan dia itu perempuan. Nah, mana tak tanisnya? Memang betul taknya bentuknya maftuhah betul. Ya, cuma nama istilahnya yang lebih tepatnya adalah taknis. Kharajat Fatimatu. Ya. Karena nama perempuan tidak menerima tanwin. Ma'a Aisyata. Seharusnya Aisyati, Ustaz. Kenapa? Salah ya. Harusnya pakai fathah. Ya, karena mamnu minas sorof ya, atau kalimat-kalimat yang dia masuk kategori tidak bisa tanwin ya, kedudukannya kalau kasroh harus pakai fathah. Kedudukan majrurnya ketika misalkan dia kemasukan huruf jar itu kan seharusnya kasroh ya setelahnya ya kan. Nah, kalau nama perempuan karena dia masuk kategori yang tidak bisa ditanwin dan kedudukannya sekarang kondisinya dia harusnya kasroh tapi diganti dengan fathah. Pelajarannya ada di bab mamnu minas sorfi itu. Jadi ada kategori-kategori yang memang dia itu nggak bisa ditanwin, diantaranya nama perempuan. Kemudian nama laki-laki yang menggunakan takmar butoh, Usama, kemudian siapa lagi? Huzaifah, ya kan? Jadi kalimatnya gimana? Kharaja, nih saya kasih tahu. Khalidun ma'a Huzaifah misalkan. Huzaifata. Paham? Huzaifata. Kenapa Ustaz Huzaifata? Nggak Huzaifatin, kan dia laki-laki Huzaifah. Bukan perempuan. Tadi kata Ustaz perempuan harus pakai fathah. Nah ini Huzaifah laki-laki. Kenapa ilahnya? Sebabnya kenapa dia pakai fathah? Karena dia nama laki-laki, betul dia laki-laki, tapi ada takmar butohnya. Seperti itu. Pak Ahsan, karena dia dari kalimat fiil. Ya, setiap yang ada dari kategori fiil, dia juga sama. Berarti ma'a ahsani apa ahsana? Ahsana.
Itu banyak macam-macamnya, diantaranya ini. Minimal kita tahu dulu sebagai mukadimah, kalau nama perempuan dia nggak bisa ditanwin, dan kedudukannya kalau dia harusnya kasroh diganti dengan fathah, seperti itu ya, bukan fatah ya. Karena murid ngaji Kalau saya kombinasi bilangnya, gimana? hah? Kombinasi misalkan Aisyah pergi bersama Usamah itu atau bersama yang laki-laki deh. Laki-laki boleh. Berarti dia kita buatnya berarti kalau gitu laki-laki yang di depan. Orang-orangnya di depan. Iya, karena nanti fiilnya itu mempengaruhi kata kerjanya. Kharajat Fatimatu ma'a Khalidin misalkan. Ya. Padahal dalilnya apa? Ya, an-nisa'u syaqaiqur rijal, atau kebalikannya saya lupa. Ada sebuah hadis yang mengatakan, saya pernah sebutkan juga kan, bahwasanya perempuan itu saudara kandungnya laki-laki, sehingga dimasukkan ke laki-laki. Kalau ada laki-laki lebih diunggulkan. Seperti itu. Jadi kharaja Khalidun ma'a Fatimata. Ya, kharaja Khalidun ma'a Fatimata. Kharaja Khalidun masih ma'a Fatimata. Ya. Ya seperti itu. Bisa jadi Khalid sama Fatimah bersaudara gitu ya. Boleh. Ya. Ini pembahasan yang keberapa? Yang ketiga, ya kan? Tadi pembahasan pertama di Murojaah di bab 10 ada ad-domair, domir ini udah kita lewati alhamdulillah. Kemudian pembahasan yang kedua ada indi sama li, ya. Kalau indi untuk yang tidak berakal, kalau li untuk yang berakal. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang ma'a, kalimat ma'a. Jadi kalimat ma'a kita ketahui, kita bisa ambil kesimpulan dia mengkasrohkan setelahnya, gitu ya. Setiap kalimat yang datang setelah ma'a berarti dia kedudukannya kasroh majrur, ya. Kecuali nama laki-laki yang ada tak marbutohnya, kecuali nama perempuan dia harus pakai fathah. Masuk harfu jar itu. Iya betul, masuk harfu jar. Huruf jar. Nah, makanya di pembahasan 10 ini juga ada pembahasan di syarah ini al-alamul muzakkar, al-alam nama laki-laki, al-makhtum bita ta'nis yang diakhiri dengan ta ta'nis, la yunawwan, sehingga dia tidak bisa ditanwin. Di antaranya adalah Hamzah, kemudian Muawiyah, Tolha, ya nggak bisa ditanwin. Jadi kalimat nama Hamzah, Huzaifah nggak bisa kita tulis Huzaifatan, Huzaifatin, Huzaifatun, nggak boleh, ya. Kita punya anak namanya Usamah misalkan, ya Usamah tuh, jangan ya Usamatun gitu, ya. Nah, ada yang mau ditanyakan bab ke-10? Ini sudah selesai nih, bab 10 insyaallah. Kita cukupkan insyaallah di bab 10 dulu karena lumayan pembahasannya. Ya. Ada domair kata ganti, kemudian indi sama li, kemudian ada ma'a, ya, kemudian ada tadi nama laki-laki yang diakhiri dengan ta'nis, tak maksudnya perempuan. Nah, nanti pekan depan kita masuk ke murojaah di bab ke-11. Nah, ya, ada yang mau ditanyakan Pak sebelum kita tutup pelajarannya? Nah, yang maaf paham ya insyaallah ya, insyaallah sudah mafhum ya insyaallah ya. Nah, di bab ke-18 kita pernah bahas apa kemarin? Musanna ya.
Ustadz, kalau yang li tadi, kalau misalkan punya saya jadinya untuk yang berakal tuh jadi laka apa lika? Untuk yang berakal. Punya kamu gitu. Punya kamu. Heeh. Pakai la. Laka gitu. Laka. Kalau li kan untuk saya. Punya saya. Berarti kalau punyamu laka. Pakai Kurang dibahas laka. kan. Iya. Yang ini berarti kurang. Li, laka, lana, gitu ya. Berarti kalau kita buat ya, misalkan kita buat di contohnya ya, maaf. Kita buat seperti tadi. Kata Pak siapa? Pak Firman, bagus juga sarannya. Jadi kita waduh, kumpul nih. Karena ininya ya, Apa? boksinya ya. Tintanya kali ya, Pak. Tintanya ya, pernah. Tintanya kalau nggak salah tintanya. Kita balik aja ya. Boleh? Maaf. Bisa Allah. Nah, ada ayat, nggak apa-apa. Misalkan saya buat di sini domirnya, ya. Di sini ada ini sama ini, ada 3 misalkan saja. Sini ada huwa, huma, hum, apalagi? Iya, huma, kemudian hunna, kemudian apa lagi? Anta, antuma, antum, anti, antuma. Ini kita tulis aja anti sama antuna langsung ya, karena sama kan, biar muat maksudnya. Kemudian terakhir ana sama nahnu. Nah, di sini misalkan ada inda, di sini ada lam atau lam ya. Kalau dia punya berarti indahu ya. Ingat yang kemarin yang kedudukan yang mudhof ilaih ya. Kamu kemudian dia punya saudara laki-laki, lahu, paham? Lahu akhun. Kemudian huma indah, berarti jadi apa nih? Indah apa? Indah huma, nggak berubah. Kemudian dia berdua punya saudara laki-laki, berarti lahuma. Ah, itu ya. Kemudian hum digabung dengan indah menjadi indahu, mumtaz. Kemudian yang lam lah menjadi lahum ya. Kemudian pakai hiya berarti menjadi apa? Indaha. Huma menjadi indahu. Nah yang hunna menjadi hunna. Anta menjadi indaka. Antuma menjadi indakuma. Nah ini perubahannya. Antum menjadi indakum. Anti indaki. Kemudian antuma menjadi indakuma. Kemudian antuna menjadi kunna. Ana, saya menjadi indi, mumtaz. Terus kemudian nahnu menjadi nah. Nih yang kanan dulu, indah. Dia punya kucing. Berarti indahu kitun. Dia laki-laki. Mereka berdua laki-laki memiliki kucing. Indahuma kitun boleh atau kitoni boleh. Maksudnya apa? Kenapa saya bilang boleh? Untuk itu yang apa? Jumlahnya nggak harus dua. Nggak harus 2. Kalau kita bilang indahuma kitoni, berarti bisa jadi masing-masing keduanya memiliki 2 kucing. Indahuma kitun, keduanya memiliki 1 kucing masing-masing. Boleh, ya. Jadi nggak mesti jumlahnya itu harus menyesuaikan dengan yang itu, dengan kategorinya. Kemudian mereka memiliki kucing juga. Kucing mulu, Ustaz, bosan. Mereka memiliki mobil ya, misalkan. Jadi kadang-kadang ngomong kucing. Ya. Indahum
Saya rotun. Boleh. Atau saya rot. Punya banyak mobil orang kaya. Ya. Indaha madrasatun. Wah, Masya Allah. Dia perempuan punya sekolah. Ada di Bekasi. Ya, ada sekolah ibu-ibu. Ya. Indahunna madrasatun. Ya. Mereka mempunyai sekolah. Jadi masing-masing punya satu sekolah. Ya seperti itulah. Kalau ini untuk yang tidak berakal, yang ini untuk yang berakal. Berarti kalau yang ini gampang udah. Berarti kalau hiya berarti menjadi laha. Kemudian lahuma, kemudian lahunna, laka, laki, kemudian lakuma, lakum sama lakunna kan gitu ya. Atau lakunna buat jamak kalian, lakunna buat yang apa tadi? Muannas ya. Kemudian ana menjadi li. Kemudian nahnu menjadi lana. Ya. Kita cobain kayak gini. Insyaallah biar lebih biar lebih masuk ya. Ya. Nah, ini yang ini bersih, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Yang ini? Maaf, saya hapus di atas. Biar nggak teriltibas, biar tidak tercampur. Share. Oh. Nah. Berarti karena bab 10 sudah selesai, insya Allah dengan senang hati pekan depan saya kasih soal ya. Dengan senang hati. Jadi sama-sama kan gitu. Sunahnya kasih lah. Berarti sunahnya kan memberikan kesenangan buat orang lain ya kan. Jadi saya kasih kesenangan dengan mengerjakan soal ya. Murojaah berarti harus semangatnya 45 Pak, seperti pemimpin tadi kan. Bagus. Ya, baik. Berarti tinggal kita lihat, ya kan? Nanti contoh-contohnya. Saya punya ini, dia punya ini, dia berdua punya ini. Ya boleh. Bismillah. Masih semangat semuanya? Insya Allah ya. Pak Hasan, Pak Jaroto kita murojaah lagi. Ya, nggak apa-apa kan? Insyaallah. Pak Sugeng, ini udah jauh ini, Masya Allah. Jauh banget. Jaga main. Berjauh-jauh. Karena Jauhan. ini kita murojaah setengahnya kan, nggak dari awal kan? Karena di dari awal insya Allah udah mafhum lah. Tinggal pembahasan yang memang di bab 10, 11 itu udah lumayan perlu asal otaknya. Sebenarnya ketika kita masuk bab 16 itu kalau nggak salah isinya tentang murojaah saja. 16 dan 17 itu murojaah semua. Nah, silakan dilatih, tinggal kita kemauannya di mana. Ya, dilatih sedikit-sedikit dikerjain halaman 16 dan 17. Nanti masuk ke halaman 2 atau bab 23 itu kalau tidak salah. Itu entah dia masih pembahasannya mengelur nasraf atau murojaah full dari awal. Kasih latihan. Gitu. Biar tidak lupa. Jadi biar nggak lupa ya kita latih dari sekarang. Makanya nanti saya nggak kasih kertas, masing-masing saja siapin kertas. Tinggal ditulis. Kemarin kan sudah latihan bab sekian. Nah besok nih pekan depan latihan bab 10. Ya, jadi saya kasih tugas latihan bab 10. Gitu. Kemarin saya nggak kasih soal karena tanggung pembahasannya kan domir 1 doang. Ya, nanti ini karena sudah pembahasannya sudah banyak. Jadi pembahasannya di bab 10 ini ada 4 kurang lebih. Kata ganti terbagi menjadi 3 bagian besar. Mutakalim kata ganti orang pertama, mukhotob kata ganti orang kedua, goib kata ganti orang ketiga, dan masing-masing versi ada cabangnya. Mutakalim ana nahnu, mukhotob dari anta sampai antunna, kemudian goib yang ketiga huwa sampai hunna. Nah, itu harus dihafal. Kemudian ada pembahasan yang kedua tentang indi sama li. Nah, ini sudah kita catat. Ya. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang ma'a. Kemudian yang keempat nama laki-laki yang
diakhiri dengan tak marbutoh, ya. Gitu. Berarti nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh tidak menerima tanwin dan kedudukannya kalau kasroh harus menjadi fathah. Itu aja. Karena si ma'a ini dia termasuk huruf jar. Yang hukum asalnya huruf jar ketika kemasukan isim setelahnya. Nah, isim ini harus menjadi kasroh kan. Tapi ada kategori-kategori yang tidak bisa menerima tidak bisa menerima tanwin, afwan. Sehingga dia harus kasroh. Nah, kategori-kategori yang tidak bisa ditanwin seperti nama perempuan, nama laki-laki yang tamat buto. Kemudian nama yang wazan fi'il seperti Pak Ahsan ahsana. Asal wazannya apa? Af'ala, dari fi'il ya, af'ala yuf'ilu. Gitu. Nah, maka kategori-kategori ini ketika kondisinya dia kasroh, kemasukan huruf jar, maka harokatnya harus fathah. Kalau nama yang di luar Arab? Sama. Nama selain Arab berarti non ajam. Gitu. Nama kita kan susah. Firman, Firmani, Firmana berarti. Sebelum bahas yang wazan fi'il tadi, maksudnya kayak tadi dinamakan Af'al, ahsan. Berarti dari kata hasanah. Dari kata wazan af'al. Jadi ahsana. Fi'il itu banyak. Ada yang tiga huruf, fa'ala. Itu kan 3 huruf. Ada yang 4 huruf. Asalnya af'ala. Af'ala apa saja? Hamzah, fa, ain sama lam digabung menjadi af'ala yuf'ilu, banyak gitunya. Nah, kalau nama-nama yang ada dari wazan fi'il tadi, af'ala, berarti masuk ke situ. Ya, masuk ke dalam kategori yang dia tidak bisa menerima tanwin, sehingga ketika kedudukannya kasroh harus diharokatkan dengan fathah. Iya. Semoga apa yang kita pelajari diberikan pemahaman, gitu ya. Ada doanya kan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muallima Adam alimni, wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Ya muallima Adam, wahai Rabb yang mengajarkan Adam, alimni, ajarkanlah aku, ya kan? Wa ya mufahhima Sulaiman, dan ya Allah, engkau yang telah memberikan pemahaman kepada Sulaiman, fahimni, maka pahamilah saya juga. Itu di mana doanya? Sama-sama. Ya muallima Adam, Ya mu'allima Adam, alimni, wa ya mufahhima Sulaimana, wa ya mufahhina Sulaiman, fahimni. Ya, kita ulangi. Ya muallima Adam, Ya mu'allima Adam, alimni, wa ya mufahhima Sulaiman, wa ya mufahhina Sulaiman, fahimni. fahimni. Ya, paham insyaallah ya. Semoga apa yang kita pelajari diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya dari saya pribadi dan juga dari syaitan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dari kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.